Hai semua, balik lagi sama gue, Mira. Di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah topik yang waktu itu pernah di-request oleh salah satu orang yang pernah komen di video gue lupa yang mana, tapi udah cukup lama. Mengenai roadmap belajar BI, alias kalau misalnya lo pengen jadi BI spesialis, analis, atau engineer, itu mulainya dari mana. Nah, tapi mohon dicatat bahwa gue membuat ini berdasarkan pengalaman gue ya. Namanya aja roadmap, itu dibuat untuk memberikan sebuah petunjuk gitu ya, kayak peta aja yang menunjukkan lo jalan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ya, ketika lo ingin menuju ke suatu tempat, ada banyak jalan gitu, ada banyak jalan menuju Roma kan gitu. Nah, bisa jadi roadmap ini cocok buat lo, bisa jadi juga enggak, dan itu enggak apa-apa gitu. Bisa jadi setelah lo melihat video ini, lo juga menemukan roadmap yang lain yang dibikin oleh orang lain. That is fine. Tapi ya ini cuma salah satu dari sekian banyak roadmap yang ada gitu ya, yang mungkin lo temukan selama lo belajar gitu ya. Jadi intinya, kalau misalnya lo ingin menjadi seorang BI, itu harus mulai dari mana? Oke, kita bahas satu-satu ya. Gue membagi roadmap ini ke dalam 4 bagian yang nanti akan gue bahas satu-satu. Yang pertama adalah SQL dan database. Kalau ada satu hal yang menurut gue penting banget untuk dipelajarin at the bare minimum, itu adalah memahami konsep database dan mengolah data dengan menggunakan SQL gitu. Bagaimana informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan lo, atau kalau misalnya lo belum bekerja gitu, mungkin dengan data-data yang lo dapatkan dari internet atau apapun itu disimpan dan diorganize. Nah, biasanya perusahaan ini dia itu sudah menyimpan data-data mereka di dalam sebuah database relasional, dan lo harus bisa mengambil dan mengolah data itu dari si database relasional itu untuk apapun kebutuhan lo gitu. Terutama untuk BI, ini adalah bare minimum ya. Kayaknya nggak bisa enggak deh lu tidak mempelajari SQL gitu. Bahkan menurut gue mempelajari SQL dan database ini jauh lebih penting daripada mempelajari Python dan R gitu menurut gue ya. Dan ini juga suatu hal yang paling pertama gue pelajarin ketika pertama kali gue bekerja sebagai seorang BI. Gue waktu itu pernah bikin juga video yang ngebahas tentang dasar-dasar SQL statement ya. Tapi ada satu konsep lagi yang menurut gue penting dan sepertinya gue belum pernah jelasin juga, yaitu konsep join. Singkatnya, gimana caranya lo bisa menggabungkan row dari suatu table dengan row dari table yang lain yang dihubungkan oleh sebuah relasi gitu. Nah, kalau misalnya lo sekarang sedang kuliah dan pernah mempelajari, misalnya kuliahnya di informatika atau di sistem informasi, dan pernah dapat mata kuliah yang namanya basis data, nah itu kan lo bakal belajar tuh tentang join, yang ada inner join dan lain sebagainya. Nah itu penting banget untuk dipelajarin, dan itu bener-bener kepake banget. Atau kalau misalnya lo bukan jurusan IT gitu, gampangnya itu tuh kayak VLOOKUP kalau misalnya di Microsoft Excel atau di Google Spreadsheet gitu, atau di spreadsheet lainnya ya, kayak VLOOKUP. Lo punya suatu data apa, terus lo pengen nambahin data lain, dan kalau misalnya row-nya ditemukan, maka lo menambahkan informasi itu ke table utamanya ya, kayak gitu. Contohnya kayak di ilustrasi ini, ceritanya lo punya table A dan table B. Nah, gimana caranya lo membuat satu table baru yang isinya adalah gabungan informasi dari A dan B, kayak gitu. Nah, ini gampangnya aja. Tapi sebenarnya yang namanya join itu ada banyak jenisnya. Nah, lo harus tahu perbedaan dari masing-masing join ini apa, bagaimana caranya melakukan si join-join ini, dan kapan harus melakukan berbagai jenis join ini untuk berbagai jenis case. Intinya kayak begitu. Nanti itu kalau misalnya udah lancar, lo bakalan sering menggunakan itu untuk ngecekin data atau untuk ngevalidasi data gitu. Juga buat nyari tahu apakah data di suatu table itu sudah lengkap atau belum. Nah, itu semuanya bisa lo lakukan dengan memahami si SQL statement dasar ini, dan memahami bagaimana kayak cara kerja database-nya itu secara keseluruhan gitu. Juga beberapa konsep yang lumayan penting, tapi ini agak advance, mungkin lo nggak akan mempelajari ini di awal, yaitu kayak misalkan data partitioning dan lain sebagainya. Table partitioning itu bakal dipakai juga kalau misalnya lo pengen mengoptimize query gitu. Mungkin kalau misalnya datanya masih sedikit itu nggak akan kerasa, tapi ketika lo belajar atau bekerja dengan menggunakan data yang size-nya itu gede, baru itu akan kerasa, dan kayak ya mungkin itu akan kepake. Menurut gue, di antara materi-materi tentang SQL dan database ini, yang paling penting itu adalah basic SQL statement, terus bagaimana caranya melakukan filtering dengan where clause dan lain sebagainya, serta join. Oke? Jadi kalau lu bingung, udah lu pelajarin aja 3 itu dulu, dan itu pasti bakal kepake banget. Kedua, setelah memahami dasar-dasar SQL dan database yang sudah gue sebutkan barusan,
Selanjutnya yang perlu dipahami adalah konsep dari data warehousing. Jadi data warehousing ini sebenarnya kayak ada beberapa konsep penting gitu. Kayak misalkan gue pernah bahas juga sekilas tentang apa bedanya table dan view gitu. Nah itu juga lo bakal bekerja dengan cukup banyak table, dan lo juga most likely lu bakal harus membuat view juga. Jadi lo harus tahu perbedaan dari kedua konsep tersebut gitu. Dan ya ini sebenarnya agak abstrak ya kalau misalnya lo nggak lihat langsung bentukannya gitu. Tapi kalau misalnya sebuah perusahaan itu sudah membutuhkan role spesifik BI gitu, biasanya mereka sudah punya cara tersendiri untuk mengorganize dan memanage data-data mereka gitu. Nah, data modeling di sini itu lebih ke kayak gimana sih mereka mengorganize table-table dan view-view itu. Apakah misalkan mereka tuh menggunakan star schema. Jadi di situ ada yang namanya fact table, terus ada dimension table dan lain sebagainya, atau misalnya mereka menggunakan data modeling yang lain kayak misalkan Snowflake atau data-data modeling lainnya. Jadi sebenarnya ada banyak. Nah itu mungkin lo bisa baca-baca dulu kayak ada cara-cara apa aja sih untuk mengorganize table-table dan view-view itu kayak gitu. Kalau misalnya penamaan itu sih dia bisa macam-macam ya. Kadang-kadang lo tuh nggak terlalu jelas gitu apakah dia itu star model atau star schema atau gimana gitu. Tapi intinya itu akan membantu lo untuk memahami kayak gimana sih cara lo harusnya mengambil data dari si table-table itu. Meskipun lo tuh bukan data warehouse engineer atau bukan data engineer, setidaknya lo harus bisa mengetahui perbedaannya, misalkan fact dan dimension itu apa gitu, karena itu juga kadang-kadang bakal kepake ketika lo menggunakan BI tools yang akan gue jelaskan di section berikutnya. Di data warehousing ini juga penting untuk lo mempelajari tentang apa yang namanya ETL atau ELT, yaitu extract load transform atau extract transform load, yaitu bisa dibolak-balik gitu. Nah, nanti lo sebagai BI kerjaan lo itu salah satunya sudah pasti lo tuh harus ngecekin atau harus ngevalidasi data gitu. Nah, dengan memahami bagaimana si ETL atau ELT ini bekerja, especially ya di perusahaan lo gitu. Nah, biasanya itu akan membantu lo dalam ngelocate sebenarnya kalau misalnya ada data yang salah atau ada data yang nggak update, itu permasalahannya itu di titik mana sih. Jangan sampai juga lo tiba-tiba berasumsi aja kalau ini kayaknya sumbernya nih yang salah. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ucuk-ucuk kayak gitu. Kalau misalnya lo pengen bilang source-nya yang salah, lo harus bisa membuktikan juga kayak apa sih yang mendasari lo bisa mengatakan bahwa yang salah itu di sumbernya gitu. Jadi ibarat lo tuh menggunakan air dari PDAM gitu, terus tiba-tiba suatu hari lo buka keran, air lo tuh kecil dan keruh gitu. Nah, ini lu nggak tahu masalahnya di mana, tapi dari PDAM sampai ke keran rumah lo itu kan ada jalur yang dia lewatin ya, ada penampungan, ada pompa dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk lo bisa tahu permasalahannya di mana, lo kan harus ngecek satu-satu kan, apakah jangan-jangan pompa lo mati nih gitu, bukan dari sumbernya mah jalan-jalan aja, tapi ternyata pompa air lo yang mati sehingga airnya kecil dan keruh. Nah itu bisa aja kan, atau sebenarnya pompa lo nggak mati tapi dari penampungan yang pertama itu yang bermasalah. Nah itu kan bisa juga. Nah gimana caranya lo tuh bisa kayak ngeloket satu-satu gitu sampai permasalahannya itu ketemu di mana, baru habis itu lo bisa menentukan langkah kan, kayak ini apakah gue yang harus memperbaiki data ini, atau sebenarnya ini kalau misalnya lo bekerja sama dengan tim lain itu seharusnya diperbaiki oleh tim yang bersangkutan. Di sini gue punya sebuah ilustrasi yang hopefully bisa memberikan lo gambaran sebenarnya kalau ya at least kalau gue misalkan bikin ETL itu contohnya tuh kayak gimana. Nah contohnya itu kayak gini. Jadi di sini tuh kayak ada workflow-nya gitu. Kalau misalnya kebetulan gue pakai yang namanya Apache Airflow ya. Jadi dia keluarannya Airflow buat bikin data pipeline. Biasanya anak-anak DE nih yang sering banget bermain-main dengan ini gitu. Jadi kayak lu tuh starting point-nya ada di mana, terus nanti flow-nya itu kayak gimana. Lo harus menunggu proses apa dulu sebelum bisa melakukan proses selanjutnya, dan nanti terakhir-terakhirnya tuh kayak di mana. Dan ini tuh gimana cara bikin ini ya, tentunya bikinnya di coding. Dan tools seperti ini tuh Airflow bukan satu-satunya tools. Jadi ada tools yang lain kayak misalkan kalau misalnya lu menggunakan Google, ya itu bisa pakai Google Data Flow gitu, atau misalnya lu pakai Luigi atau mungkin pakai Snowflake atau pakai ya yang tools-tools lainnya lah ada. Lo bisa cari sendiri gitu. Tapi setahu gue biasanya kalau yang paling banyak dipakai, gue nggak bisa bilang paling banyak juga sih, tapi yang umumnya sering gue lihat banyak dipakai yaitu adalah Airflow gitu.
Misalnya lo bingung, saran gue sih lo pilih aja satu dan kuasai itu gitu, daripada lo bingung sebenarnya menggunakan apapun tuh kayak apa ya, kalau gue sih tipikalnya kayak tools agnostik, jadi tergantung kebutuhannya lo pakai tools apa, di situ itu yang gue pakai. Tapi kalau misalnya gue diberikan kebebasan untuk menggunakan tools itu, tentunya gue bakal menggunakan yang gue paling familiar, karena ya belajarnya lebih cepat aja gitu, adaptasinya lebih cepat. Selanjutnya adalah visualization dan reporting, data visualization dan data reporting. Nah, ini kenapa gue taruh di nomor 3 gitu, meskipun kayak banyak di luaran sana, banyak course-course yang mengajarkan tentang bagaimana cara membuat visualisasi data dan lain sebagainya gitu ya, karena emang fundamentalnya itu yang pertama dan kedua tadi gitu. Tanpa fundamental yang kuat, lu tuh gimana ya, akan sulit banget untuk mencapai ke nomor 3. Ya lo memang bisa sih membuat visualisasi dengan menggunakan Tableau dan lain sebagainya, tapi tentunya sebelum itu lo datanya harus diolah dulu kan ya, dan itu menggunakan konsep yang pertama dan kedua tadi gitu. Untuk tools visualisasi sendiri sebenarnya ada lumayan banyak ya, lu bisa menggunakan Tableau atau bisa menggunakan yang gratisan Google Data Studio gitu. Tapi seandainya lu nggak punya duit gitu buat beli license Tableau, karena Tableau itu kan mahal banget ya, kecuali lu dibayarin sama perusahaan lu yang super tajir atau gimana sehingga dia bisa membayar lisensi buat Tableau ya. Most of the time lo akan menggunakan tools-tools yang ya open source atau tools-tools yang kayak gratis gitu. Tapi kalau misalnya lo masih bingung, sebenarnya lo bisa memulai dari sesuatu yang sederhana, misalnya Microsoft Excel atau Google Spreadsheet gitu. Ya ini sederhana tapi sayangnya masih banyak yang meremehkan gitu ya. Jadi dulu gue punya cerita nih, dulu tuh gue pernah ikut sebuah tes untuk role data analyst gitu. Terus leadnya tuh orang Jerman kalau nggak salah waktu itu. Terus tebak apa tesnya? Tableau? Nope. Metabase? Nope. Apa kalau gitu? Yes, Google Sheet. Gue disuruh bikin pivot table dengan menggunakan Google Sheet. Iya, pivot table. Tapi gimana ya? Itu suatu konsep yang sederhana, tapi ternyata nggak semua orang paham kalau lu tuh bisa membuat pivot table dengan menggunakan Google Sheet gitu. Sesuatu yang biasanya lo tuh bikinnya di database dengan menggunakan SQL dan lain sebagainya. Tapi ketika tools yang lo punya itu emang Google Sheet atau Microsoft Excel, ya lo harus bisa menggunakan itu gitu, karena itu yang paling dasar banget. Kayak semua perusahaan kayaknya gue rasa nggak ada deh yang nggak punya Microsoft Excel atau nggak bisa menggunakan Google Spreadsheet gitu. Jujur aja ini gue mau pengakuan dosa, jadi waktu interview itu gue kayak sempet bingung-bingung juga gitu sih. Gue kayak anjir gimana ya caranya bikin pivot table menggunakan Google Sheet. Ya anyway, it's a pretty humbling experience. So to me it doesn't really matter what kind of tools that you use. Yang penting tools itu bisa membantu lo mencapai tujuan apapun itu gitu. Ya coba aja lu pilih satu tools yang memudahkan lo, yang menurut lo ini kayaknya lebih gampang buat dipelajarin gitu, dan coba deh mastering satu tools itu dulu aja sebelum lu move ke tools-tools yang lain gitu. Sebenarnya yang paling penting itu bukan pakai tools apa, tapi lo tuh pengen ngapain gitu. Lo tuh apa sih yang pengen lo lakukan, apa sih yang pengen lo visualize, yang pengen lo dapetin tuh apa gitu. Dan baru lo pikirin deh tuh, apakah tools yang lo punya saat ini itu bisa serving the purpose atau enggak gitu. Jadi jangan kebalik nih, lu udah capek-capek nih belajar tools dan lain sebagainya, tapi terus lu juga masih bingung-bingung gitu, lu pengen menggunakan tools itu untuk apa gitu. Nah ya nggak ada salahnya sih lo mempelajari tools, tapi ingat aja yang paling penting itu apa yang pengen lo lakukan dengan tools itu, bukan tools apa gitu ya. Mungkin at some point kalau misalnya lu sudah membutuhkan analisis yang advance, oke, mungkin Google Data Studio udah mentok nih, udah nggak bisa dipakai untuk membuat visualisasi jenis ini gitu ya. Berarti ya tools itu sudah tidak serving the purpose kan, lo harus menggunakan tools lain yang bisa melakukan hal itu gitu. Tapi nih kalau misalnya lo membutuhkan buku referensi yang bisa lo baca-baca, itu ada satu buku kalau nggak salah judulnya itu Storytelling with Data. Gue dulu pernah minjem buku itu di kantor lama gue, jadi kayak mereka punya buku fisiknya gitu ya, gue baca-baca ya, itu lumayan bagus, bahasanya juga gampang dimengerti. Waktu itu kebetulan gue pakainya pakai yang bahasa Inggris sih gitu, cuman gue nggak tahu, kalau gue belum ngecek lagi apakah versi bahasa Indonesianya itu udah diterjemahin atau sudah ada yang menerjemahkan dan dijual secara resmi atau enggak.
Yang terakhir itu adalah specialized skill. Ini adalah bagian yang gue tambahin karena menurut gue it does make sense gitu ya. Karena sepengetahuan gue ada 2 spesialisasi yang bisa lo tempuh sebagai BI gitu. Yang pertama itu adalah sebagai BI analis, yang kedua itu adalah sebagai BI engineer gitu. Selain daripada BI in general gitu ya, itu gue cukup sering melihat lowongan-lowongan kerja atau role-role yang dia itu memisahkan antara BI analis dan BI engineer gitu. Nah, sebagai BI analis itu kerjaan lo itu akan lebih dekat dengan data analis gitu. Makanya lo akan perlu belajar setidaknya mengenai statistika dasar dan juga analisis deskriptif gitu. Sementara kalau misalnya lo memilih ke jalur yang BI-nya, yang BI engineer, itu umumnya lo bakal lebih ngurusin ke platformnya gitu. Jadi kerjaannya itu akan lebih mirip-mirip sama data engineer gitu. Ya, bisa aja karena udah saking gedenya tim data di tempat lo sehingga udah ada kebutuhan untuk memisahkan antara si analis dan si engineer ini. Jadi yang satu itu dia fokusnya ya udah lu bikin analisis aja, bikin dashboarding, terus generating insight, bikin presentasi dan lain sebagainya. Sementara yang lain itu memastikan bahwa oh nih server analytics lo tuh tetap jalan, atau gimana caranya supaya data-datanya tuh tetap kualitasnya bagus. Jadi dia tuh tugasnya kayak ngecek-ngecekin misalkan datanya tuh udah komplit atau belum, terus bener atau enggak. Kalau misalnya ada salah, dia yang ngebantuin juga buat kayak kayak ngecekin ini sebenarnya salahnya di mana dan kenapa dia bisa salah kayak gitu-gitu. Ya itu mungkin lebih dekat-dekat juga dengan kerjaannya BI engineer ya. Nah, ini biasanya akan lebih membutuhkan technical skill gitu. Jadi kalau misalnya di BI analis itu dia lebih ke business incline gitu lah. Jadi kayak dia lebih banyak analisis bisnisnya, lo harus kayak paham banget nih nuancesnya bisnis akumennya gitu. Ya kalau yang technical lo juga harus paham, at certain point lo harus paham juga tentang bisnisnya gitu. Cuman lo akan lebih banyak dealing dengan technical side-nya gitu. Nah, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan kayak sebenarnya kalau misalnya dari BI itu lo bisa nggak sih pindah jadi DE atau jadi DS gitu. Nah, kalau menurut gue ya bisa-bisa aja gitu, karena sebenarnya skill set yang dipelajarin di BI itu adalah kayak dasar-dasarnya yang bakalan lo pakai juga ketika misalkan nanti lo jadi DE atau misalkan lo jadi DS gitu. Kayak misalkan kayak misalnya untuk jadi data scientist kan lo kayak misalnya bikin model kayak gitu, bikin model machine learning dan lain sebagainya. Nah, untuk lo bisa melakukan hal itu, yaitu ya pertama-tama lo pasti harus ada dulu dong yang ngolah datanya dan lain sebagainya. Nah, itu kan pengolahan data pipelining dan lain sebagainya, itu kan skill-skill yang lo pelajarin ya mungkin sebagai data engineer atau mungkin sebagai BI kalau misalnya kebetulan lo ngerjainnya itu bener-bener end to end gitu. Jadi di sini gue bisa bilang kalau role BI itu sebenarnya jauh lebih general gitu. Jadi lo tuh sama dekatnya dengan lo mau pengen menjadi DE bisa, lo pengen jadi DS bisa. Jadi itu tuh bener-bener general. Jadi tergantung gimana lo bisa memanfaatkan peluang gitu di dalam pekerjaan lo gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata lo lebih tertarik untuk mendalami DE, ya udah berarti mungkin next time-nya atau ketika lo mencari kerja mungkin lo mencari kerjanya tuh kayak lebih ke BI engineer dibandingkan ke BI analis gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo pengen jadi DS misalkan, ya sebenarnya lo bisa juga lewat jalur teknis itu, tapi mungkin untuk lebih bisa mendalami analisisnya dan lain sebagainya, supaya pengetahuan statistik lo itu lebih terasah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin lo bisa memilih jalur yang lebih ke analisis gitu, untuk sebelum lo bener-bener loncat ke DS kayak gitu ya. Tentunya sebenarnya yang paling penting di sini itu adalah skill setnya gitu. Jadi lo tuh punya nggak skill set yang bisa membawa lo ke role DE dan ke role DS gitu. Dan menurut gue kalau misalnya lo tuh belum tahu ke depannya lo pengen mendalami role apa, BI ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup oke gitu, karena di sini lo mendapatkan exposure dari berbagai role yang ada gitu. Kadang-kadang lo bisa ngeliat kerjaannya DE, kadang-kadang juga lo bisa ngeliat kerjaannya DA, atau kadang-kadang lo bisa juga involve di kerjaannya mereka gitu. Jadi lo bisa mendapatkan bigger picture lah istilahnya ketika lo bekerja sebagai BI gitu. Nanti ketika misalnya ternyata gue lebih nyaman dengan jenis pekerjaan yang seperti ini gitu, nah ntar lo bisa lo pikirkan lah dan bisa lo adjust juga gitu. Ya sebenarnya ada satu hal lagi yang menurut gue penting tapi gue nggak masukin ke dalam roadmap ini karena menurut gue itu terlalu spesifik ya, kayak tergantung domain perusahaan lo tuh kayak gimana gitu.
Nah, itu adalah business understanding ya. Of course untuk setiap tahapannya ketika lo menjadi BI ya lo harus mengerti harus memahami bisnis perusahaan lo itu seperti apa gitu. Kayak gimana datanya itu di capture dan lain sebagainya. Tapi itu biasanya lo bakal memahami itu setelah lo itu masuk ke dalam sebuah company gitu. Kayak kalau lo belum bekerja dimanapun itu kayak agak susah untuk nge-grab betapa pentingnya si business understanding ini gitu. Jadi di situ nggak gue masukin, ini tuh kayak lebih ke oke, kalau misalnya ada hal-hal teknis apa yang bisa gue lakukan untuk kira-kira membantu gue dalam mendapatkan pekerjaan sebagai BI, itu lebih ke kayak gitu sih gitu. Jadi business understanding itu tetap penting ya gitu, cuman gue tidak masukin di roadmap ini karena itu bener-bener kayak spesifik aja, itu bener-bener tergantung domain pekerjaan lo kayak gitu, tergantung company lo seperti apa, dan itu bisa beda-beda, makanya kayak nggak bisa digeneralisir, tapi itu penting, oke? Dan yang terakhir yang pengen gue sampaikan adalah segala sesuatu itu untuk bisa menjadi bagus itu butuh waktu. Dalam 3-6 bulan ya mungkin lo bisa mempelajari skill-skill teknis gitu, kayak basic-basic yang penting, caranya melakukan join dan lain sebagainya, caranya ngambil data di SQL dan lain sebagainya, ya itu bisa lo pelajarin dalam beberapa bulan gitu, misalkan dengan cara lo mengikuti course atau mengikuti bootcamp dan lain sebagainya gitu. It's a good start, tapi realistis aja bahwa it always takes time to be good at something gitu. Jadi kayak apa ya, hal-hal berbau teknis itu memang lebih mudah dipelajarin, tapi hal-hal kayak misalkan bisnis acumen, terus kayak mitigasi bencana, critical thinking, terus use case yang mungkin saja terjadi dalam bisnis jenis A, bisnis jenis B, bisnis jenis C. Nah, itu tuh bakal lu pahami seiring waktu gitu. It really takes time gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal lo tuh masih ngerasa kayak anjir, kenapa ya gue kok bodoh banget, gue tidak memahami semua ini, kenapa teman-teman gue yang lainnya itu sepertinya mereka sangat paham sekali gitu ya, itu nggak apa-apa gitu, karena emang it does takes time gitu, dan kadang lo melakukan kesalahan ya itu wajar gitu, karena lo memang belum mengetahui itu kan gitu, ya itu nggak apa-apa selama ya kalau misalnya ada salah ya lo benerin, dan ya pokoknya lo bertanggung jawab aja terhadap kesalahan lo gitu. Dan ya sebenarnya most likely akan selalu ada hal-hal yang membuat lo merasa kayak anjir, ternyata gue tuh belum tahu banyak ya tentang hal ini gitu. Ya meskipun lo sudah bekerja berapa 5 tahun 10 tahun ya akan ada aja hal-hal kayak gitu. Malah kalau misalnya lo ngerasa kayak oh gue sudah mengetahui semuanya, nah itu lu perlu mempertanyakan gitu, apakah lu benar-benar berkembang kayak gitu ya. Dan it's okay lah, lo nggak perlu mengetahui semuanya dalam satu waktu gitu, kayak sambil jalan aja, santuy aja, belajar aja dulu pelan-pelan gitu, learn just enough kalau menurut gue, belajar dengan cukup. Jadi kayak lo nggak perlu mempelajari segala sesuatunya sampai detail banget, karena biasanya banyak hal yang nanti seiring dengan waktu lo juga bakal paham sendiri gitu. Jadi belajar sedikit-sedikit dan secukupnya, serta banyak-banyak berlatih. Oke, segitu aja dulu video gue kali ini. Mohon maaf, gue lagi full banget bulan-bulan ini. Jadi besok tuh gue mau bisnis trip lagi gitu. Jadi mumpung ada waktu gue bikin video ini. Dan kemarin-kemarin kayak, aduh, gue nggak sempet banget bikin apa-apa gitu. Jadi ya walaupun tadinya gue pengen posting secara rutin setiap hari Jumat atau hari Sabtu gitu, ya kadang-kadang ada di waktu-waktu tertentu gue nggak bisa posting serutin itu. Tapi ya semoga tidak apa-apa. Ya sudahlah ya. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.